masih terus Caller Edi. Langsung aja kita panggil Pak Dirjen Cadang dan juga Rido Hafiz dan Ahmad Dhani. Apa kabar Mas Dhani? Ini saya pegangin. Saya pegangin. Apa kabar? Baik. Saya ke Om Rido dulu. Kalau untuk mengisi kemerdekaan nih, versinya Om Rido sebagai musisi dan juga aktivis lingkungan, kira-kira apa sih langkah konkret yang dilakukan oleh seorang Rido Hafiz? Kalau dari aku sih sebetulnya yang paling simpel sebagai musisi ya berkarya sih. Suaranya kurang keras, buka aja. Nggak dibuka aja. Ya. Oke. Tenang aja. Berkarya sih paling penting. Karya ya? Karena aku musisi ya gitu. Jadi hal yang paling dasar banget ya emang berkarya gitu. Ya. Oke. Nah, kalau dari secara sisi seorang musisi, langkah konkret yang saya sempat tahu juga, Om Rido sempat buat penggalangan dana untuk para gitaris di masa pandemi ini. Ya. Itu mungkin bisa diceritain sedikit sebagai sebuah langkah konkret mengisi kemerdekaan di era sekarang ini. Itu bisa ada cerita sedikit nggak, Om Rido? Poinnya sebenarnya saling merasakan sih gitu. Mungkin kalau aku masih bersyukur bahwa masih bisa ada yang bisa aku kerjain di luar itu, tapi belum tentu semua musisi di luar yang bisa mendapatkan hal yang sama seperti aku gitu. Terutama gitaris. Kita punya grup gitaris, WhatsApp gitaris, itu banyak sekali teman-teman gitaris tuh udah mulai ngejual senjatanya. Bagaimana mungkin tentara menjual senjata terus perannya kayak gimana, ibarat kayak gitu kan? Bertahan hidup ya, Mas. Iya, Hidupnya buat bertahan hidup kan kasihan juga gitu. Sementara ada juga musisi-musisi yang lumayan keras pemikirannya. Artinya gini, hidup gue dari musik. Jadi gue nggak mau bikin apa-apa lagi. Artinya kalau misalnya kayak gue masak ya emang gue suka masak gitu misalnya gitu ya. Tapi mereka kayak ada unsur gengsinya juga gitu loh. Itu yang sebenarnya yang disayangkan seperti itu. Nah, terakhir tuh aku, Dewa Bujana, Opi Andaresta sama almarhum Baron di bulan Oktober kemarin kita bikin penggalangan dana untuk gitaris-gitaris, dari gitaris untuk gitaris. Dan alhamdulillah disupport sama negara juga, dalam hal ini Kementerian Pariwisata juga membantu ini, dan alhamdulillah banyak banget musisi-musisi terutama gitaris ya yang membutuhkan dana. Dalam hal ini ada keluarga yang sakit atau dia yang sakit, sampai ada yang udah meninggal pun kita support gitu. Gitu. Jadi Oktober kemarin kita bikin namanya Gitaris untuk Negeri. Tagline-nya emang dari gitaris untuk gitaris. Tepuk tangan buat Om Rido. Nah, kalau kita sekarang beralih ke Mas Dhani. Kita udah kenal Mas Dhani sebagai salah satu musisi. Mas Dhani mau kopi lagi? Juga. Mau ya? Mau kopi lagi? Ayo. Udah habis Bang Mas Dhani kopinya? Udah. Langsung habis, enak. Coba kopinya. Udah. Oke, Mas Dhani gimana Kopi nih Dhani. untuk mengisi kemerdekaan selama 76 tahun negeri kita merdeka, dari sisi Mas Dhani sebagai seorang musisi? Kalau dari sisi seorang musisi sih sudah selesai saya. Sudah selesai? Sudah selesai. Oke, apa yang kontribusi yang kira-kira konkretnya selama kemarin sebagai... Ya banyak lah, karya saya kan top-top semua. Ya. Udah? Pasti. Iya. Ya artinya gini, saya ngomong itu berdasarkan gimana ya? Ketika kita bicara sesuatu, kita udah punya karya gitu. Jadi enak, kayak Rido slang, enak ngomongnya itu enak. Kita udah punya karya, Ivan Gunawan udah punya karya gitu kan. Dan alhamdulillah sih banyak yang bilang karya saya bagus gitu di Indonesia ini, dan itu sumbangan yang terbesar lah buat generasi muda berikutnya kan. Menjadi menginfluence mereka. Iya dong, memberikan semangat bahwa bisa loh hidup dari musik itu bisa, jangan takut. Waktu saya lulus SMA, dulu belum ada contoh, apa bisa nggak ya menjadi musisi itu bisa menjadi apa, do for living gitu kan, untuk menafkahi keluarga bisa nggak sih dulu? Makanya saya dulu mau kawin sama Maya kan nggak boleh bapaknya, karena nggak dianggap bisa menafkahi anak istri nantinya. Ternyata kan bisa gitu kan, maka dari itu slang Dewa 19 itu memberikan contoh lah kepada generasi ini bahwa kalian bisa gitu, tidak hanya sekedar hidup tapi lebih dari cukup ya kan? Kalau kita lihat rumahnya Bim Bim kan kayak istana kan, artinya bisa gitu, musisi juga hidup, apalagi kalau
mengutip kata-kata dari Dirjen Haki beberapa bulan yang lalu ya, ketemu sama saya. Seandainya sistem royalti itu beres di Indonesia, itu katanya saya itu musisi seperti saya, seperti Slank itu udah punya pulau harusnya. Wow. Tapi karena belum beres, ya belum bisa gitu. Maka dari itu buat saya musik udah selesai eranya. Maka saya masuk partai politik kan untuk Langkah selanjutnya ya. Setelah selesai musik ya. Tos dulu. Aduh. sangat keibuan sekali dia. Perhatian, luar biasa. Itu kalian saya. Oke, kenapa bisa dibilang sebagai musisi sudah selesai, Mas? Sudah selesai karena saya nggak berkarir lagi di musik. Saya sekarang berkarir di partai politik. Nggak boleh disebutin partainya ya? Iya, nggak boleh disebutin. Nggak enak sama Pak Menhan kan? Ya, nggak enak. Jadi nggak disebutin partainya. Tujuannya apa? Tujuannya ya politik itu kan tujuannya kan untuk memangku jabatan gitu kan? Untuk memangku jabatan. Nah, kenapa memangku jabatan itu penting? Karena ada di teks lagunya Dewa 19 itu tahun 2009 bahwa segenggam kekuasaan itu lebih berarti daripada sekeranjang kebenaran. Kita nih di sini semua ngomongin kebenaran. Wah ya, yang ini benar nih tanpa segenggam kekuasaan nggak ada gunanya. Bayangin aja seandainya saat ini saya berkuasa ya, seandainya. Dana penanganan COVID itu sudah habis 1.000 triliun 45 miliar. 1.000 triliun sudah habis untuk menangani COVID ini selama ini. Kalau saya pemangku jabatan, saya kasih 1 triliun buat musisi, selesai, dia udah gak usah bikin macam-macam lagi, penggalangan dana segala macam. 1 triliun saja buat musisi, selesai. Bukan dikasih ya, tapi berupa pekerjaan. Ini ada dana 1 tahun untuk musisi 1 triliun untuk bekerja, misalnya di TVRI atau di mana, selesai. Nggak perlu menggalang dana, gitaris nggak perlu menjual gitar. Seandainya ada pejabat di negara ini yang berpikiran seperti itu, tapi nggak ada. Tidak 1 triliun pun untuk seniman. Padahal waktu kampanye, wah capek banget nih Slank belain, ya kan? Begitu udah menang, nggak dipikirin Slanknya. 1 triliunnya nggak dapat, nggak usah 1 triliun dah, 500 miliar udah cukup buat kami seorang musisi. Maka dari itu penting untuk memangku jabatan. Iya harus. Saya berharap juga dari Slank juga ada yang masuk ke politik nanti. Kita sama-sama berjuang untuk ya our people kan musisi, seniman. Saya nggak optimis nih Mas Dhani sebagai politisi untuk kedepannya. Oh kalau saya lihat ya optimis banget saya. Optimis banget. Ya. Tepuk tangan dong buat Ahmad Dhani. Halo, saya Ahmad Dhani ingin mengucapkan happy birthday. Saya Ahmad Dhani, selamat ulang tahun untuk saya Ahmad Dhani. Ingin mengucapkan selamat ulang tahun saya Ahmad Dhani. Happy birthday buat, semoga sehat selalu dan yang terbaik selalu buat kamu. Semoga semakin bijaksana seiring bertambahnya usia. Oke, kalau Mas Dhani gimana Mas Dhani? Ada nggak tokoh atau menurut Mas Dhani gimana? Ya kalau saya ada 4 ya kayaknya mungkin yang 4 yang ada di hati saya itu ya. Mohon maaf, handphone tolong diangkat. Halo. Handphone lu ya. Pada nonton kali. Penonton mungkin. Terus Mas Dhani. Ada 4 yang mungkin mewakili ideologi saya gitu ya. Nomor 1 mungkin Pak Harto, Pak Karno, Soekarno, Pak Harto, Panglima Sudirman dan Diponegoro. 4 tokoh. Ya, 4 tokoh itu mewakili ideologi. Ketika saya berbicara seperti itu, bapak-bapak seperti sebelah saya Pak Dadang itu udah tahu. Oh arahnya Dhani ke situ, dia udah tahu ya. Itu mewakili ideologi. Mewakili ideologi. Ya. Thank you. Dan ini ada pertanyaan juga dari netizen yang ditujukan untuk Mas Ahmad Dhani. Pertanyaannya dari Ayunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dhani. Untuk Om Ahmad Dhani, bagaimana caranya diri pribadi mendukung pemerintah agar makna merdeka tetap ada selama pandemi? Dan gimana rasanya nggak ada manggung selama pandemi ini?
Apa pengaruh mental maupun keuangan? Bagaimana menyikapinya? Bahasa netizen bagus ya sekarang ya. Jarang loh saya jumpain netizen seperti ini, say. Silakan deh. Ya. Ya, bagaimana caranya ya sebenarnya tidak perlu saya utarakan karena partai saya itu adalah salah satu pendukung pemerintah sekarang saat ini gitu. Jadi saya nggak bisa menjelaskan secara global ya bagaimana caranya mendukung pemerintah ya saya tetap tergabung di partai saya gitu. Kalau saya keluar dari partai saya berarti saya tidak mendukung pemerintah, ya kan? Karena saya tetap berada di partai saya dan saya tetap ikut sebagai prajurit bersama komandan saya di partai, yaitu wujud daripada dukungan saya terhadap pemerintah gitu. Kalau saya keluar dari partai dan saya menjadi oposisi berarti itu tidak mendukung, ya kan? Jadi saya masih tetap berada di jalur partai dan masih menghormati chairman saya yang tidak boleh disebut namanya di sini. Itulah kira-kira bentuknya ya. Tidak dengan menjadi oposisi, itu adalah bagaimana cara saya mendukung pemerintah gitu. Ya. Terus makna merdeka sama apa terus dan gimana rasanya nggak manggung selama pandemi. Nah, saya nggak tahu rasanya karena saya manggung terus. Karena saya manggung terus. Nah, online. Ya. Jadi ya, berarti netizennya ini berarti bukan Baladewa. Kalau netizennya Baladewa pasti tahu. Band yang paling sibuk semasa pandemi itu Dewa 19. Setahun berapa kali manggung? Lumayan. Satu lah.